Dalam 5 tahun terakhir, harga properti meningkat sangat luar biasa. Ada yang 30%, 50%, bahkan 100% dalam waktu 1 tahun. Namun sebelum Anda memutuskan untuk membeli properti, Anda harus memperhatikan 2 hal. Yang pertama adalah, apakah properti tersebut memiliki captive market atau tidak? Apa yang saya maksud dengan captive market? Kalau Anda membeli properti, silakan lihat 1 km, 2 km, sampai 3 km di daerah sekitar properti yang Anda beli. Berapa jumlah penduduknya, kemudian berapa besar daya beli mereka. Apabila captive market yang Anda beli di sekitar lokasi Anda ternyata belum cukup padat atau belum memiliki daya beli yang cukup, maka harga properti Anda akan sulit meningkat dan properti Anda akan sulit untuk bisa cepat terisi okupansinya. Yang kedua adalah captive investor. Apa yang saya maksud dengan captive investor? Setiap properti yang Anda beli harus memiliki zoning yang jelas. Banyak sekali area komersial tidak memiliki zoning yang jelas, hanya sekedar menjual ruko atau rukan. Nah, yang menariknya misalkan Anda harus memiliki zoning, apakah zoning edukasi, kemudian zoning makanan, atau food and beverage, atau zoning perkantoran. Harus ada zoning sehingga para investor yang membeli properti tersebut adalah investor yang memang berniat untuk membangun dan mendevelop bisnis mereka. Apabila properti yang Anda beli zoningnya tidak jelas, hanya sekedar ruko komersial, ini akan membuat akhirnya para investor hanya sekedar membeli dan mendiamkannya begitu saja. Apa jadinya kalau misalkan 80% yang membeli unit tersebut adalah investor? Maka mereka akan saling menunggu untuk bisa kamu duluan yang bangun atau Anda duluan yang bangun dan lain sebagainya. Ini akan membuat properti tersebut mati dan akhirnya harganya akan sulit meningkat. Apabila Anda sudah melihat 2 poin di atas, pastikan sebelum Anda membeli properti, pilihlah properti yang memiliki captive market dan captive investor dengan zoning properti yang jelas. Dan yang saya ingin tawarkan kepada Anda adalah sebuah properti yang memiliki 2 hal yang saya sebutkan tadi, yaitu memiliki captive market yang jelas dan captive investor dan zoning yang jelas. Produk tersebut adalah Melrose Place. Melrose Place adalah sebuah unit ruko kos-kosan dengan jumlah 16 unit. Nah, nama Melrose Place sendiri pun saya ambil dari sebuah tayangan TV atau film dari Amerika Serikat yang mengisahkan orang yang tinggal, kisah percintaan yang tinggal di daerah sekitar kos-kosan bernama Melrose Place. Nah, kenapa saya memilih nama Melrose Place? Karena saya ingin mendesain student perfection. Artinya adalah orang-orang bukan hanya sekedar tinggal di sebuah kos-kosan, tapi mereka juga bisa mengalami lifestyle atau gaya hidup yang mereka inginkan. Nah, Melrose Place memiliki 16 unit ruko. Di antaranya ada 3 unit ruko komersial dengan ukuran 4 x 14 meter, di mana ada 4 lantai plus 1 semi basement. 1 lantai yang pertama untuk 3 ruko yang paling depan adalah untuk komersial, sementara 3 lantai yang paling atas itu untuk kamar kos-kosan. Kemudian untuk 13 ruko yang kita siapkan itu ukuran adalah 4,5 x 13 meter, di mana masing-masing unitnya memiliki 24 kamar dengan 4 lantai plus 1 semi basement. Dan yang paling menarik, semua unit dari ruko kos-kosan di Melrose Place adalah sertifikat HGB. Pertama karena tentu saja rumah gua jauh. Kedua karena pengen mandiri juga. Tiga, banyak kan perkuliahan jadwal saya padat dan harus ngekos gitu. Jadi nggak bisa kalau pulang balik ke rumah macet segala macam, jadi nggak ada waktu. Lo ngekos kan, Dian? Iya. Kenapa pilih kos di Binus?
Aku memilih ngekos karena pertama itu lebih dekat dengan kampus dan lebih enak lah, dan kedua mencari tempat makan, akses untuk pergi kemana-mana aja tuh lebih dekat, dan kalau ngumpul-ngumpul juga lebih gampang sama teman-teman ya. Kemudian kenapa harus memiliki Melrose Place? Karena Melrose Place berlokasi di tempat yang sangat strategis, yaitu di depan persis dari Universitas Bina Nusantara. Lalu pertanyaan mulai muncul, kenapa harus membeli unit properti di dekat BINUS atau Bina Nusantara? Ada dua alasan. Yang pertama adalah karena BINUS memiliki jumlah mahasiswa paling banyak untuk universitas swasta, yaitu sebanyak 25.000 mahasiswa. Dan ternyata sebagian besar diantaranya adalah menengah-menengah dan menengah atas. Dan itu bukan yang paling menarik. Hal kedua yang menarik adalah dari BINUS, 60% dari mahasiswa BINUS adalah anak-anak dari luar kota. Seperti yang kita tahu bahwa anak-anak dari luar kota, mereka pasti memerlukan kos-kosan untuk tempat tinggal mereka. Gue lebih suka privacy, dan kalau saya kos, saya lebih pilih kos yang besar. Aman, nyaman, dan bersih. Nyaman, kalau bisa ada void-nya, jadi nggak tertutup banget kosannya. Ada lounge-nya, bukan masalah harga, tapi kebersihan kamar, terutama koneksi internet yang cepat. Walaupun kecil, yang penting minimalis dan perabotnya oke lah. Ada 5 fakta keuntungan menjadi juragan kos di Melrose Place. Yang pertama adalah return on investment dengan besar 13% setahun. Coba Anda bayangkan, ini merupakan return on investment yang sangat besar. Tentu Anda ingin melihat bagaimana perhitungannya dengan membeli Melrose Place bisa mendapatkan ROI sampai 13%. Satu unit Melrose Place itu memiliki 24 kamar, di mana satu kamar Anda punya potensi untuk menyewakan sebesar 1.750.000 per bulan. Dikalikan 12 bulan, maka penghasilan Anda per tahun adalah 500 juta rupiah. Ini dapat memberikan Anda ROI sebesar 13% per tahun. Bandingkan dengan ruko komersial di tempat dan lokasi yang lain selain di BINUS. Dengan ruko 4 miliar, di daerah Serpong, Anda hanya mampu menyewakan sebesar 75 juta saja per tahun. Atau mungkin bahkan 150 juta per tahun. Dengan cara perhitungan seperti itu, return on investment yang Anda dapatkan itu tidak lebih besar daripada 3%. Jadi ini adalah fakta yang pertama yang Anda harus ketahui. Kemudian yang kedua adalah Melrose Place memiliki lokasi yang sangat strategis karena lokasi yang depan BINUS persis. Artinya hanya memerlukan waktu 60 detik, itu pun berjalan kaki untuk bisa mencapai lokasi yang kita inginkan. Kita semua tahu bahwa anak kos-kosan lebih senang berjalan kaki atau tidak perlu mengeluarkan kendaraan. Tapi bagi beberapa mahasiswa yang ingin memiliki kendaraan, tidak perlu khawatir karena ada fakta yang ketiga, bahwa Melrose Place memiliki unit parkir paling banyak, yaitu sebesar 48 parking space untuk mobil dan masih ada tambahan untuk parkir motor. Belum lagi ada beberapa parkir space yang disiapkan oleh Universitas Bina Nusantara itu sendiri. Fakta keempat adalah karena Melrose Place memiliki fasilitas yang tidak dimiliki oleh kos-kosan lain. Yang pertama adalah green building concept. Kita tahu bahwa sekarang global warming membuat dunia semakin panas. Tapi untuk itu kita membangun sebuah konsep gedung yang banyak sekali penghijauannya, supaya suasana dari kos-kosan tersebut lebih cozy dan lebih tenang. Fasilitas yang kedua yang kita siapkan adalah Student Sky Park, di mana nanti para anak-anak kos-kosan bisa belajar sambil menikmati suasana langit yang luar biasa. Kemudian kita juga memberikan sistem yang namanya security system, 24 hours CCTV, dan juga fingerprint access. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk dalam kos-kosan tersebut. Kita tahu karena 60% penghuni kos-kosan di BINUS adalah anak dari luar kota, tentu orang tua mereka sangat khawatir. Kita perlu memikirkan keamanan yang paling convenient. Kemudian Melrose Place juga memiliki fasilitas F&B, yaitu fasilitas di mana para mahasiswa juga bisa makan siang bersama, makan malam bersama, dan makan pagi bersama. Dan juga tidak perlu jauh-jauh untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, karena sudah ada 2 7-Eleven di daerah yang sangat dekat, masih area walking distance. Kemudian ada 1 Indomaret dan 1 Lawson. Itu membuat akhirnya fasilitas dari Melrose Place menjadi sangat komplit sebagai anak kos-kosan. Dan fakta yang kelima yang Anda harus perhatikan dalam membeli Melrose Place adalah Melrose Place hanya memiliki 16 unit. Jadi unitnya sangat terbatas. Seperti yang kita ketahui, harga properti akan meningkat apabila jumlah permintaan dengan jumlah supply harus lebih besar daripada jumlah supply-nya.
Sementara kita lihat di daerah sangat padat ternyata sangat sulit mencari lokasi yang sama baiknya dengan Melrose Place. Dengan jumlah permintaan yang sangat banyak, jumlah demand yang sangat banyak, sementara supply hanya 16 unit, ini akan membuat harga properti Anda semakin meningkat. Jadi, selain Anda mendapatkan return on investment 13% setahun, Anda juga memiliki kesempatan kenaikan capital gain dari harga properti. Kapan lagi Anda bisa memiliki sebuah unit properti dengan 2 mesin income sekaligus? Dan ini jauh lebih baik daripada deposito dimanapun, dengan bunga hanya kurang dari 6%, belum dipotong pajak. Jadi tunggu apa lagi? Apabila saya jadi Anda, saya akan segera angkat telepon saya dan menghubungi 021 290 34 358. Sekali lagi 021 290 34 358. Saya Bong Chandra, see you at the top.